Prabowo Gibran simpel saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya di... Apa? Nggak salah dengar tadi. Bagaimana cara menanggulangi praktek ilegal tambang sebuah perusahaan? Terus iupnya dicabut. On. Yang namanya ilegal berarti nggak ada surat izinnya. Begini, capres belimbing sayur. Bocil, masa begini lawan profesor yang namanya Mahfud, yang namanya praktek ilegal nggak ada surat izin, bro, ya, surat izin usaha, ya kan, si iupnya dicabut, mereka tuh nggak punya, itu kan udah jelas-jelas. Gimana caranya menanggulangi yang namanya praktek tambang ilegal, ya kan? Yang namanya ilegal itu ya berarti nggak ada izinnya, bro. Iya tah? Nih, ajaran Mukidi kan? Ya kan? Nggak dibantu itu pendengar suara gitu. Nggak salah dengar itu. Kalau menanggulangi yang namanya tambang ilegal itu ya dioperasi, ya gabungan gitu loh, operasi. Panggil tuh KPK, panggil tuh jaksa, panggil tuh ya semua aparat itu, kembalikan ke rakyat agar mendapatkan izin resmi gitu loh, supaya mendapatkan resmi, supaya tidak ilegal untuk menjadi ilegal itu seperti apa? Iup nih cabut, ubun-ubun mau dicabut. Kata gue mah si Samsul lelaguan. Orang nanya apa, jawabnya apa. Lagi kemana ada tambang ilegal yang ada izinnya? Kagak ada. Itu kan namanya ilegal. Kalau legal, resmi itu baru dapat izin. Boleh tuh dicabut izinnya. Ini tambang ilegal, mau dicabut izinnya. Yang ngasih izin siapa? Aduh, kadang-kadang Samsul. Dapat salam lu dari Bang Coki. Pendukung 02 sini merapat, semua merapat 02 ya. Pendukung 02 merapat. Gue mau nanya, kelas cawapres saya nggak tahu legal dan ilegal. Prof Mahfud nanya, banyak tambang-tambang ilegal, gimana nyelesainnya? Bapak-bapak muda ini malah jawabnya gampang, tinggal cabut aja izinnya. Pertanyaan gua, yang namanya ilegal emang ada izinnya? Kasih tahu gua, ilegal nggak ada izinnya anjing. Sekelas cawapres nggak tahu ilegal dan legal itu artinya apa? Satu lagi, temanya debat malam ini tuh tentang lingkungan hidup, sumber daya alam, pangan, agraria. Satu lagi, masyarakat desa dan suku adat. Kenapa yang dibahas ekonomi? Kenapa? Tolong coba dah. Aku pikir setelah acara ini tuh bakal waras, pendukungnya kagak, makin gila anjir. Dongonya makin ke tulang belakang, susah diobatinnya. Aduh, sekelas profesor udah bilang pertanyaan-pertanyaan lu receh. Profesor itu yang ngomong, sekelas profesor. Lu siapa? Pakai ngedewa-dewain dia malam ini. Lu SMA aja lulus, SPP lu nunggak. Astaga. Soalin malam ini the best, malam ini best, tai kucing. Lu ngapain pakai begini-gini segala, ngapain? Lu tuh lagi tampil dilihat sama satu Indonesia. Gak pantas banget adab lu begitu kepada yang lebih tua. Gua takutnya kalau Pak Prabowo yang digitu ini udah lagi ada dawai part 2 nih yang kayak begini nih. Sayang aja Mahfud yang digituin. Tapi tenang, pendukung yang Mahfud gak mungkin cengeng kayak pendukung lu. Lagian nih pakai ngomong Caimin nyontek, gua kasih tahu, lu ngejabarin SGIE aja full teks pakai baca teks. Itu cuma sekedar SGIE lu baca teks. Pintar pendukungnya bilang, tapi kok semalam gak baca teks? Semua di meja debat itu ada kertas. Kunyuk. Lagi gue mau kasih tahu bapak lu tuh dulu debat yang Prabowo dari nanya jawabnya full teks semua. Gosok-sosokan anjing, ya Allah. Ya Tuhan tolong, kenapa kedongan ini makin merambat luas. Untuk kamu, Gibran Raka Buming Raka, saya ini gemes pengen nanggepi jawabanmu atas pertanyaan bagaimana cara menanggulangi pembalakan liar, bagaimana cara menanggulangi penambangan ilegal. Kamu menjawab bahwa gampang, cabut saja izinnya. Hey,
namanya ilegal itu yang nggak ada izinnya, Bambang. Kalau ada izinnya itu resmi, berarti itu legal. Gitu. Kalau namanya ilegal itu ya nggak ada izinnya, mau dimanapun juga itu harus diberantas. Berarti merugikan negara, ya merugikan lingkungan. Katanya lulusan akademisi terbaik, tapi jawab itu nggak dipikir dulu. Dah, bocah baru 2 giga, mau nyenggol-nyenggol yang udah unlimited. Tom Lembong, dia nggak tahu Tom Lembong siapa. Nah bapaknya aja kalau bikin catatan apa tuh, kalau mau ceramah apa mau apa di dialog itu, Tom Lembong yang bikinin. Dia nggak tahu. Jauh ilmunya. Parah ya. Betul-betul parah. Si Samsul betul-betul sudah kelewatan sekelas calon wakil presiden seperti Samsul ini tidak paham persoalan ilegal dengan legal. Efek dari blundernya Samsul ini membuat para warganet, para netizen menohok habis-habisan si Samsul. Sekelas cawapres modelnya seperti ini mau diapakan negara kita ke depannya kalau misalnya dia menjabat sebagai calon wakil presiden. Katanya lulusan terbaik di luar negeri, kenapa persoalan ilegal dan legal tidak paham sama sekali. Saya kira Samsul ini betul-betul kosong, tidak punya gagasan sama sekali. Sama persis dengan apa yang terjadi pada pendukung-pendukungnya yang saya kira hanya mengandalkan emosional tanpa menggunakan isi kepalanya sama sekali. Dan ini akan menjadi malapetaka bagi negara kita, bagi bangsa kita. Saya kira sangat miris rasanya sekelas calon wakil presiden modelnya seperti ini. Tidak heran jika para netizen terlihat begitu tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai sopan santun terhadap calon wakil presiden seperti modelnya Gibran ini. Kenapa? Karena memang secara kualitas tidak ada sama sekali. Padahal kita sebagai rakyat Indonesia membutuhkan seorang calon pemimpin yang memang betul-betul mempunyai gagasan dan punya pengalaman dan kualitas dalam berpikir bagaimana agar Indonesia bisa lebih baik dari sebelumnya dan bahkan menjadi negara yang begitu disegani oleh negara-negara lain. Kalau modelnya seperti Samsul ini, apa kata negara lain? Pemimpinnya saja blow on seperti itu, bagaimana dengan rakyatnya? Ini kan sangat memalukan. Hal yang seperti ini tidak bisa diketahui oleh negara-negara lain karena kita pasti akan menjadi bahan ejek-ejekan. Kenapa? Karena kita mempunyai calon wakil presiden yang sangat konyol, blow on, betul-betul sangat memalukan. Ini kalau pendukung 02 melihat video ini dan belum sadar-sadar juga, berarti mereka memang setuju jika Indonesia berada di ambang kehancuran dan menyanyiakan suaranya untuk orang yang memang tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin seperti modelnya si Samsul ini yang hanya bisa pelangak-pelongok mengeluarkan statement yang tidak beraturan, sangat kacau sekali dan memang pantas untuk diolok-olok oleh para netizen. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat para netizen selalu bersuara dengan cara-cara yang unik, dengan cara yang konyol, dengan cara yang lucu, dan bahkan dengan cara yang keras. Dan semua itu kita butuhkan, baik untuk menghibur kita dan juga untuk sebagai penyemangat bagaimana agar kita melawan orang-orang yang hanya berpikir persoalan kekuasaan, hanya berpikir persoalan bagaimana agar memperkaya dirinya dan memperkaya keluarganya seperti Gibran dan Prabowo dan juga Jokowi. Wajib kita lawan. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.